Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, salam kebajikan, Rahayu Merdeka. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang teknik komunikasi efektif dalam bentuk agitasi politik. Agitasi politik merupakan sebuah teknik komunikasi politik yang beroperasi untuk membangkitkan rakyat pada gerakan, yaitu gerakan politik. Agitasi juga dapat diartikan sebagai upaya untuk membangkitkan emosi khalayak dengan lisan maupun non-lisan. Dalam praktiknya, agitasi berusaha mendorong orang-orang untuk rela berkorban bagi tujuan yang langsung, yaitu tujuan politik yang diangkat oleh komunikator. Jadi, komunikator selaku agitasi dinamakan dengan agitator. ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk melakukan agitasi politik, yaitu siapa yang dijadikan sasaran, kawan, lawan, atau pihak netral. Yang kedua, media apa yang dipergunakan untuk menyebarkan informasi atau komunikasi, entah surat kabar, radio, televisi, koran, lisan. Sedangkan untuk pihak netral bisa menggunakan negosiasi atau diplomasi. 3. Pesan apa yang disebarkan. Yang keempat, yang terakhir adalah apa yang menjadi tujuan dari pesan tersebut. Misalnya ada pesan ketakutan, pesan kekacauan, atau pesan ketidakpercayaan, dan sebagainya. Selanjutnya, kami berdua akan memaparkan contoh agitasi politik di Indonesia. Sebelum beranjak ke contoh, kami menegaskan bahwasannya agitasi politik tidak melulu berkonotasi negatif. Adapun kalanya agitasi politik itu sangat-sangat dibutuhkan untuk mendorong sebuah bangsa atau masyarakat mengarah kepada kemakmuran atau kejayaan. Jadi langsung saja contoh yang kita ambil adalah agitasi politik yang dilakukan oleh founding father negara kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno atau yang kerap disapa Bung Karno. Jadi Bung Karno adalah agitator ulung, agitator yang handal untuk membangkitkan khalayak atau emosi masyarakat banyak untuk terlepas dari belenggu penindasan kolonialisme Belanda pada waktu itu. Jadi melalui ideologi baru yang dicetuskannya, yaitu Marhaenisme di Partai Nasional Indonesia, Bung Karno kerap mengagitasi melalui podium-podium ketika ia berpidato atau berorasi. Melalui podium, Soekarno dapat membangkitkan emosi khalayak umum atau khalayak masyarakat Indonesia untuk secara emosional terdorong untuk menyingkirkan segala macam kolonialisme dan imperialisme Belanda. Ya, karena pihak Belanda mengetahui kepintaran Soekarno dalam beragitasi, ketika di Partai Nasional Indonesia atau PNI, Soekarno ini sempat ditawan atau diasingkan oleh Belanda ke penjara. Dengan harapan Soekarno ini tidak lambat lagi mengagitasi masyarakat Indonesia agar berpikir untuk mendongkrak atau menghancurkan kolonialisme Belanda. Tidak cukup lewat podium saja, Soekarno melakukan agitasi melalui pena atau tulisan, yang tulisannya ini tertuang dalam harian atau mingguan pikiran rakyat yang pada awalnya ditulis oleh Partindo atau Partai Indonesia yang menggantikan Partai Nasionalis Indonesia. Soekarno melakukan tulisan itu agar kritiknya terhadap pemerintah kolonial dapat dibaca luas oleh masyarakat dan membangkitkan rasa juang masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap penindasan kolonialisme oleh Belanda. Cukup sekian penjelasan yang dapat kami paparkan mengenai teknik komunikasi politik yang efektif dalam bentuk agitasi politik. Apabila ada kesalahan kata dan perbuatan, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Rahayu, Merdeka!